Nggih. Bu Menko. Saya kirim enggak Mbak Nisa dibuat aku sih goleki ke punyanya Mama apa ke punya Bu Titi. Boleh ke punya Umi. Oh ya, Umi. Pak saya. Ke Bu Titi gimana? Si Mbak Nisa kayaknya ada sih tapi Iya, waktu itu pernah di WA Duri. Ya saya tes. Coba kamu tes. Oke, ya, ya. Oh Nanti ya, betul. ditayangkannya di akhir ya pas closing. Enggak di Di awal ya. Ini internetnya agak sebentar ya. Nanti sini aja nggak apa-apa, sama aja. saya hanya tapi nanti ya nggak apa-apa, saya dulu dari investasi, nanti lebih detailnya nanti dia lanjutkan oleh Bu Ida, terus nanti saya di closing. Saya nanti closing ada setelah itu ya. Tapi PPT-nya ditayangkan Iya, ya di awal enggak apa-apa. Ini saya dulu apa Bu? Udah dulu. Terserah Bu, biasanya Oke. gimana saya nurut Oke. aja. Iya. Investasi itu kan bisa juga tak antarkan dulu, saya investasi apa ya, anak keturunan. Sesati Betul, yang dekat ya. adalah ilmu. Iya, betul. Tidak melulu soal uang ya. Iya. Siapa dulu yang S2-nya aset itu loh. Aset kan tidak hanya barang, Ibu Tidak dulu. Iya, ya, tentang mental, spiritual. Berarti Bu baca ya. Iya, betul. Lah kan ikut tim diskusinya. setelah Datanya itu dengan Iya. Saya rencana juga nanti neruskan itu. Saya kan di Jakarta banyak dengan Bu Masito. Bu Masita. Ya. Ya di Jakarta ya Bu Masita. Yang narik-narik saya, ayo Jeng gitu ya. Bismillah insyaallah. Tapi di UMJ aja belajar dulu Bu. Prof, saya belum punya ilmunya belum banyak saya gitu. Berarti di sini juga Bu, menggejala fenomena yang suntik modal yang nggak jelas itu ya. Banyak. Ya itu yang kadang terus ikut ngaji, tapi tujuannya mencari apa namanya, mencari pendukung ya, gitu di situ. Apaan mau nanti ya? Apa nanti saya langsung pada poin aja. Yang kedua ini ada apa, bahwa pendistribusian dari harta itu ke sini. Yang wajib biar ibu-ibunya. Berarti di awal saya persilakan ke Bu ini menjelaskan yang ditayangkan PPT slide kedua. Mencari harta di jalan apa yang halal dan pendistribusian yang benar. Termasuk itu kan nanti rangkaiannya dengan termasuk salah satunya untuk investasi kan gitu. Oh ya. Itu kan biar nyambung. Ya. Kemudian slide 1 dan 3-nya ditayangkan di akhir. Nanti yang enggak
apa nggak apa-apa ya di awal ya. Ini secara apa Umum. enggak ya, jadi yang kedua sama ketiga aja Mbak. Oh, yang kedua. Yang pertama biar jadi banyak bahasannya beliaunya ya. Oke. Belum dimulai. Tanya Bu Titi. Mungkin dipesan Bu Hera, Ibu sampai di sini itu sampai hari apa? Besok balik. Saya kontak Itu kan, Bu Hera nanti apa namanya nanti saya kan kesini. ada pengajian pimpinan itu biasanya Jumat pertama. Namun kalau pas Ibu di sini itu disempatkan. Jadi begini, kadang-kadang di tingkat pimpinan itu sendiri kan ya memang ada orang yang baru masuk tidak mengenal secara praktis bahwa Muhammadiyah Aisyah itu adalah gerakan dakwah. Maling pun perlu didakwahi kan gitu. Artinya ketika sudah masuk ke di pemerintahan kan tidak semuanya ada yang punya maksud di situ. Kalau tambah nggak masuk semua. Saya pernah ada sahabat ya di Maliki. Tolong ya cerai Pak. Ya bantu, insya Allah kami bantu dengan doa Pak. Berat, kami tahu berat untuk memahamkan tugas-tugasnya itu sangat berat sekali. Namun kan tidak semuanya orang paham bahwa berdakwah di lingkungan yang seperti itu. Kalau orang Muhammadiyah itu kan saya kesini itu apa? Untuk dakwah. Nek sama sekali nggak dimasuki sampai tak gini. Terus ibu-ibu itu nonton itu loh, sinetron Amanah Waliul. Ya apa ndakwahi preman itu. Itu kan bagus jadi tekniknya. Jadi jangan terus tambah, mereka tuh jangan dibenci. Kan ujaran kebencian dan sebagainya itu harusnya akan dimanage dengan bagus. Ya memang orang tidak puas, nah itu haknya. Namun carilah informasi, ojo dipukul rata semua. Jadi saya rasakan. Iya, ya itu. Kita mulai. Oke. Ibu-ibu yang di luar segera masuk. Ya, masalahnya hari dinas. Saya ya, dosen-dosen saya ini gabung yang kampus 2. Ada Bu Wida. Silakan untuk bisa masuk dari sisi sosial paling depan terlebih dahulu. Saya masih ada beberapa, monggo silakan masuk. Ini tidak lumayan sedikit yang lebih hangat, nanti bisa di dalam seperti itu, ibu-ibu. Dan nanti kami informasikan bahwa di akhir ibu sekalian akan mendapatkan kesempatan untuk tanya jawab kepada pemateri kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyiarnya TV UB. Agar kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan ngaji bareng dengan tema tentang kelola keuangan dan Islam. Salawat serta salam senantiasa dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa. Dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian yang Masya Allah di hari Senin ini berkumpul dan berantusias untuk bersama-sama belajar dengan tema besar kita kali ini yaitu tata kelola keuangan dalam Islam. Berikutnya saya akan memperkenalkan siapa sih kedua materi kita pada pagi hari ini.
kesempatan pertama kepada Ibu Dr. Dini Wakil untuk bisa menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Mbak Anissa, terima kasih telah mengantarkan untuk acara kajian kali ini yang biasanya saya dijadwal Senin keempat ya, harusnya Senin yang lalu, namun di sebelah saya ada bintang tamu yang di kalangan kita juga. Insya Allah banyak yang kenal ya, dulu sebelum punya aktivitas yang harus satu sisi ya sebagai yang diberi amanah yang harus mengajar di Polenima. Sekarang beliau lagi menempuh ya untuk S3-nya, untuk kandidat doktornya yang mengambil pendidikan Islam ya Ibu ya. Di sisi lain harus menjadi pendamping ya suami yang begitu berat, barangkali tugas yang diamanahkan kita hanya bisa mendampingi, urun doa saja Ibu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak diberi kekuatan, diberi kemampuan, istilahnya memancing ikan di air keruh itu enggak gampang ya, dari segelintir yang berjuang untuk amanah berkaitan dengan bangsa dan negara ini memang butuh kekuatan lahir dan batin, karena tidak semua kebenaran diterima dengan pikiran yang benar, tidak semua kebaikan diterima dengan hati yang baik. Namun kami tetap mendoakan Bapak dan Ibu diberi termasuk segelintir yang masih berkomitmen untuk memperjuangkan ya bagaimana berjuang berdakwah untuk kebaikan negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Namun kalau segelintir itu enggak banyak Ibu ya. Maka kalau kita tidak mendukungnya dengan doa ya tentunya itu berat tugasnya. Termasuk yang akan kita bahas hari ini, saya mungkin lebih banyak kepada tataran konsep dalam Islam itu seperti apa. Nanti akan dikuatkan oleh Ibu Wida yang kebetulan itu ahlinya yang membidangi di keilmuannya berkaitan dengan bagaimana investasi cerdas. Kaitannya dengan tema kita tata kelola keuangan dalam Islam, saya lebih pada bagaimana mencari harta dengan cara yang halal dan thayyib itu, kemudian pendistribusiannya itu kemana saja. Karena apa? Ibu-ibu itu juga harus punya ilmu sebagai kepala rumah tangga yang akan mengelola ya apa yang telah diusahakan oleh ibu ataupun yang diberi oleh suami, supaya apa yang kita lakukan itu nanti benar. Karena harus hasilnya, kalau kita berusaha ya, itu nanti akan dibuat belanja garam, lombok yang masuk pada tubuh kita. Iming-iming keuntungan besar
Ya, ini memang perempuan punya peluang yang dibaca oleh kebanyakan orang. Kalau perempuan mudah untuk untuk diapakan, Bu? Untuk diberi iming-iming yang menarik. Nah, sehingga termasuk persoalan gendam menggendam. Gendam ya, Bu ya. Itu banyak sasarannya perempuan. Karena perempuan itu memang angen-angennya kepingin yang maunya sih yang halal ya, namun dapat lebih dari itu. Sehingga banyak sekali yang kecolongan dari ibu-ibu, sehingga harus berinvestasi berkaitan dengan, makanya saya bilang, Bu, temanya investasi cerdas. Bagaimana kita investasi itu bukan hanya harta ya, Bu ya. Anak-anak kita ya, untuk investasi akhirat kita, apa yang harus kita siapkan? Walaupun usia umatku, kata Rasulullah, kisaran 60 ke 70. Kalau umatnya Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, kemudian Nabi Daud kisaran 425 tahun, sedangkan Rasulullah 63. Kalau ditimbang nggak nutut dengan yang umur panjang. Namun bagaimana umur yang sedikit ini namun berkualitas, yang mengalir terus amal-amal jariah kita. Jadi ada 3 yang harus kita investasi akhirat itu, yaitu amal jariah, ngajak temannya ngaji, ya, meluruskan, tabayun. Kalau ada apa-apa jangan langsung ini, tabayun dulu, bener apa enggak, diolah. Ya, itu jadi jariah kalau orang akhirnya jadi paham, orang jadi ngerti. Jadi bukan hanya materi saja. Yang kedua, waladun sholih yad'ulah. Kalau enggak punya anak, ya kita punya anak-anak, asuh punya murid-murid, kita nyekolahkan mereka supaya nanti menjadi orang yang manfaat. Atau di panti asuhan tuh banyak mereka membutuhkan uluran tangan. Jadi jangan sampai berkutik bahwa saya itu tidak punya anak berarti kehilangan. Tidak ada yang kehilangan pos itu. Ya, yang ketiga, investasi yang kaitannya dengan akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita mau belajar kepada yang mengerti. Ya, investasi itu seperti apa? Panjang sekali ya, Bu ya, banyak. Namun kita lebih kepada mulai dari bagaimana mencari rizki yang halal. Saya masuk pada tim penulis dari keuangan, buku pintar keuangan syariah, yang konsumennya adalah ibu-ibu ya, dari OJK Jawa Timur. Saya masuk di tim itu, termasuk ada investasi cerdas, ada mencari dengan rizki yang halal itu seperti apa. Terus ada lagi, wahai perempuan bersedekahlah kamu. Bagaimana perempuan yang tidak yang hanya menjadi ibu rumah tangga, namun bagaimana caranya bisa bersedekah, bagaimana caranya bisa juga ikut investasi yang berkaitan dengan artinya tidak harus nunggu banyak. Nah, itu arahnya ke sana. Nanti mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, yang hadir akhirnya memperoleh ilmu, yang menyampaikan juga begitu, yang tidak hadir juga kita beritahu ya, sehingga itu nanti walaupun kita sudah di alam kubur, maka nilai itu terus mengalir. Ini pesan Syawal seperti itu. Pesan-pesan Syawal itu bagaimana usia kita lebih banyak amal soleh yang kita ini daripada usia hidup kita. Ya, itu pesan-pesan Rasul seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, saya awali dari bagaimana sih mencari rizki yang halal ya. Juga bukan hanya halal, barokah katanya ya. Barokah apa Ibu? Barokah itu apa? Barokah itu apa? Ya,
Barakallahu laka wa baraka, kalau ada manten doanya begitu. Barokah itu apa? Annama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah kebaikannya. Ya, jadi apa istilahnya? Bagaimana kalau bisa yang banyak yang barokah kan gitu ya. Nah ini yang susah, sudah dapat sedikit tapi nggak barokah. Jadi tambah banyak ya. Jadi artinya tumbuh dan berkembang menjadi baik, menjadi pribadi yang baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 32, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Ya, itu yang termasuk dari rizki yang baik, itu untuk kita manusia semuanya. Kemudian ada beberapa cara yang berkaitan dengan rizki ya. Rizki dengan benar itu yang pertama perlu perencanaan. Ya, jadi nanti akan dikupas oleh Bu Wida bagaimana sih berinvestasi yang benar yang nanti akan menghasilkan kebenaran. Kemudian kalau dimakan oleh keluarga kita maka akan menjadi tumbuh dan berkembang pada fisiknya, menjadi pribadi yang taat kepada Tuhannya. Yang pertama perencanaan. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka setelah itu bertebaranlah kamu mencari karunia Allah. Jadi tidak di masjid saja, keluar kamu. Ya, jadi kalau hanya berdoa saja ya enggak bisa kalau manusia tidak berusaha. Saya enggak bisa usaha, yo nitip kepada orang yang punya keahlian. Perempuan-perempuan di masa Rasulullah yang suaminya meninggal karena perang, itu kan pasti dapat bagian harta rampasan perang. Untuk janda-janda syuhada itu kan dapat. Tidak semuanya mereka bisa berbisnis, tidak semuanya mereka bisa bertani. Maka dari situlah mereka berinvestasi. Nitip untuk bagaimana ikut andil di dalam permodalan itu untuk usaha. Ya, dulu kan tidak ada bank ya Bu ya. Ya, itu caranya perempuan-perempuan di masa Rasulullah. Ada yang ditaruh di emas investasinya. Ya, sekarang banyak iming-iming emas juga yaitu ya. Jadi kita tetap harus ada usaha. Harus ada usaha. Namun usaha kita itu harus benar. Kemudian setelah merencanakan bagaimana kita itu berusaha yang benar, ada yang memang punya keahlian ya silakan. Ya, yang kedua berdoa. Jangan lupa usaha dan doa itu harus imbang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa kita mohon kepada Allah rizki yang manfaat, wasian, ada yang luas, dan rizki yang bagus. Rizki yang thayyib itu tidak sekedar halal, tapi tidak terkontaminasi dengan ya itu masukan-masukan. Kita kayaknya sekarang iming-iming syariah, ngomong syariah itu gampang ditulis. Kos-kosan syariah, bakso Islam gitu. Kok baksonya melebu Islam ya? Saking takutnya tidak ini, walaupun kadang-kadang berbohong di situ. Pernah ada kos-kosan ditulis syariah, enggak usah ditulis syariah, nek jenengan Islam ya harus. Kenapa? Karena kalau ngomong syariah harus ada pengawas, harus punya DPS syariah. Dewan pengawas syariahnya harus ada supaya tidak direncanakan sendiri. Ya, karena di situ ada ahlinya. Sekarang pengelolaan keuangan syariah enggak bisa Bu, tidak dikabulkan tanpa adanya pengawas, dewan pengawas syariah yang memang paham. Ya, jadi itulah doanya dan amal yang diterima.
amal yang diterima. Kemudian yang ketiga, bertawakal. Ya, memadukan antara ikhtiar usahanya dan doa untuk menerima apa yang menjadi keputusan dari Allah. Bahkan perlu sebelum berinvestasi istikharah dulu, agar supaya Allah memilihkan, kita dikasih pencerahan oleh Allah, ini benar apa tidak, ini benar apa tidak. Ini kalau di komunitasnya ibu-ibu itu kan gampang gitu ya, ini nanti hasilnya sekian loh, enak loh, halal loh. Jadi cuman ditulis halal sudah percaya. Kemudian pada Umar bin Khattab, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah begini, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya kalian benar-benar bertakwakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rizki. La razaqakum kama yarzuqut thayrah, seperti burung. Burung itu enggak langsung disiapkan makanan, harus terbang dulu. Ya, jadi kalau burung gereja itu ya Bu ya, musim apa ada di mana gitu, itu kan musim-musiman itu datangnya. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi enggak bisa langsung tiba-tiba ada tanpa adanya usaha. Namun doa itu menjadi penting agar supaya Allah membisikkan mana yang usaha itu benar dan mana yang tidak, dan memberikan keberkahan terhadap yang diperoleh walaupun hanya sedikit. Karena kita kan maunya minta banyak. Ya. Di surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini investasi keturunan. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan sholat itu. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Saya tidak minta rizki kepadamu karena kami yang akan memberikan rizki itu. Allah yang akan memberikan, dan Allah memberikan itu sesuai dengan ukuran masing-masing, tidak akan ketukar. Nek ukurannya XL tidak akan ketukar M. Kalau S tidak akan ketukar ukuran M. Sudah ada porsinya masing-masing. Maka kita mohon kepada Allah, kalau Allah memberikan rizki di saat kita masih sehat, sehingga kita bisa mendistribusikan di jalan yang benar. Kemudian dampak dari mendapatkan rizki yang halal itu mengantarkan kepada amal soleh. Ya, karena di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minnat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi Allah yang maha tahu, maka cari taunya, minta petunjuknya kepada Allah, ini benar-benar halal apa tidak. Itu insya Allah ada saja Bu. Ketika ini, kenapa ya harta ini kok jadi hilang? Ini mungkin ya karena masih ada subhatnya sehingga Allah menyelamatkan saya dari harta yang memang tidak benar ini. Sehingga kita hidup itu bisa menikmati gitu ya Bu ya. Ya, jadi kalau sudah hati-hati kok masih hilang, kok masih kecolongan, itu kenapa ya? Kita enak mengembalikannya kalau kita memiliki sikap tawakal itu. Ya, jadi kaitannya dengan apa? Dengan mendapatkan, kalau kita mendapatkan rizki yang halal itu akan menentukan kepada amal soleh kita dan menjadi penentu diterima amalan. Juga menyebabkan terkabulnya doa. Ya, itu dari rizki ya.
Nah, itu banyak sekali yang mungkin yang sudah dikaji dalam hadis Muslim supaya Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya ya agar supaya mencari barang yang halal. Karena nanti ini banyak yang mau berangkat haji ketika bilang labbaik Allahumma labbaik, kalau ininya tidak halal ya cara mendapatkannya maka apa? Nanti jawabannya Allah beserta malaikat la labbaika wa la sa'daik. Ya, jadi kamu tidak berhak untuk bahagia karena Allah tidak menerima itu. Kenapa? Pakaianmu haram, makananmu haram, ongkos biayamu juga haram. Salat juga demikian. Kalau ada 1 dirham aja yang katut, Allah tidak perlu mendengar pemohonan itu. Nah, ibu-ibu sebagai salah satu bagian daripada penentu itu, sebagai kepala rumah tangga, maka bagaimana sedikit memahami. Karena sebagai pendamping suami punya usaha investasi ini, itu juga bisa ikut memberikan masukan kalau ibu sudah punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, maka dari harta yang diperoleh, maka ini bagaimana cara membelanjakan harta itu. Infak, kata anfakoh yang diulang-ulang di Al-Quran itu artinya membelanjakan, alias bagaimana pendistribusiannya. Jadi infak itu aktivitas membelanjakan itu namanya infak. Infak itu ada 2, ada infak wajib dan ada infak sunnah. Yang wajib ini menjadi hak orang lain. Kalau ibu-ibu tidak mengeluarkan, itulah yang disebut bakhil. Ya, tidak mengeluarkan yang seharusnya dikeluarkan. Nah, yang wajib itu apa? Nafkah. Siapa yang berkewajiban? Suami. Ibu-ibu disuruh mengelola. Jangan sampai jatahnya beras dibelikan tas. Jangan sampai jatahnya SPP-nya anak dialihkan untuk jalan-jalan kulineran, ngebosi temannya, akhirnya waktunya bayar harus berbohong pada orang terdekatnya. Siapa? Suaminya. Yang harus itu kan sasaran empuknya di situ. Itu nafkah orang tua kepada anak. Ya, itu yang berkewajiban ya. Jadi itu wajib, termasuk nafkah ketika dicerai masa iddah itu masih tanggungannya suami loh Bu. Ya, masih tanggungannya suami. Ya, jadi bukan berarti terus langsung ditinggal, tempat tinggal, pakaian, yang dimakan itu masih menjadi kewajiban suami pada masa iddah. Kalau suaminya meninggal dunia, itu kewajiban keluarganya untuk memikirkan. Kalau suaminya tidak meninggalkan harta yang banyak kepada istrinya. Ini kuncinya di keluarga. Kedua, zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, jadi yang harus mengeluarkan zakat itu siapa? Yang sudah memiliki dari 1 nisab. Nisab itu batasan minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu berapa. Kalau sudah punya harta berapa, kalau sudah punya ternak berapa, emas berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ada zakat fitrah ya Bu ya. Ada haul. Haul itu masa. Kalau pertanian itu kapan dikeluarkan? Ini namanya haul. Ya, kalau emas, kos-kosan, perdagangan itu haulnya berapa? 1 tahun. Kalau pertanian setiap, kalau deposito, kiasnya kemana? Nah itu makanya terus harus belajar. Karena kita sebagai kepala rumah tangga, ini saya diminta oleh OJK untuk menjadi tim buku pintar keuangan syariah. Itu sasarannya untuk ibu-ibu supaya punya pengetahuan.
Karena termasuk bagian dari akan lomboknya itu halal apa enggak ya. Yang dibelikan untuk lomboknya halal. Tapi untuk beli lombok itu caranya apa? Oh ternyata ngapusi pedagang. Kok bisa ngapusi pedagang? Lah tadi bilang, di sana tuh harga lombok sudah turun. Pedagangnya nurunkan gara-gara ibu mengecoh. Ya bisa enggak lomboknya jadi berubah jadi haram? Ya bisa, karena apa? Dia menipu yang menjual. Bukan hanya yang penjualnya loh Bu ya, yang membeli juga bisa mengecohkan harga. Ini jangan terus ngomong riba-riba asal ini gampang. Jangan-jangan kita termasuk bagian daripada pelaku itu gitu loh. Ya, kemudian ada lagi kadar. Kadar itu ukuran. Berapa persen yang harus aku keluarkan? Ada 2,5. Yang 2,5 itu yang mana? Zakatnya apa? Yang 5% zakatnya apa? Yang 10% zakatnya apa? Yang 20% zakat apa? Jangan semua dipukul rata 2,5%. Gampangannya kan 2,5%. Kenapa? Karena yang paling kecil. Jadi semakin tinggi perolehan maka semakin besar kadar presentasenya yang harus dikeluarkan. Maka tanya kepada dirinya sendiri. Siapa? Ya ibu-ibu yang tahu hartanya sendiri. Saya enggak tahu. Kecuali nanti neus gegeran katanya pengadilan baru tahu. Tibae warisane wakeh ya. Dulu kok gak ngomong-ngomong. Wis bertengkar. Ya baru tahu ada zakat fitrah, ada kafarat. Kafarat itu denda. Nabrak orang meninggal dunia tidak sengaja. Tidak dihukum kalau dalam Islam, tapi dia harus memerdekakan budak. Budak sekarang enggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tidak sanggup karena fisiknya lemah, ganti dengan fidyah, memberi makan 60 fakir miskin. Kan mengeluarkan harta. Ada fidyah. Kemarin ada yang sudah kurang 1 hari baru mau bayar fidyah. Mau bayar fidyah. Ini akhirnya yang repot amilnya. Terus ada diat ya, ganti rugi. Pelaksanaan hukum yang harusnya dibunuh tidak mau dibunuh tapi dia harus membayar. Kalau enggak salah gantinya sekitar 100 ekor unta kalau di Arab. Sesuai dengan masing-masing kebijakan di sebuah negara. Jadi hukum qisas tidak dilaksanakan namun diganti atas kesepakatan dari keluarga korban. Dam itu pada ibadah haji. Sedangkan yang sunnah kalau yang wajib itu ada sasarannya siapa? Itu harus jelas. Kalau yang sunnah itu sedekah. Kalau tidak punya harta 1 nisab untuk dikeluarkan zakatnya, jangan nunggu kaya. Maka posnya adalah sedekah. Ya, sedekah itu ketentuannya apa? Ya, siapa yang harus didahulukan? Keluarga. Tapi kalau zakat itu yang ngatur amil. Yang ngelola amil, karena itu adalah haknya orang lain. Kalau sedekah itu harta jika yang kita berikan. Maka siapa yang diprioritaskan adalah keluarga dekat. Orang tuanya dulu kalau masih enggak mampu, jangan ke yang lain. Yang kedua adalah wakaf ya Bu, ada hadiah. Ada hadiah. Jadi kita ingin memberi pada orang yang di atas kita, secara materi itu dibolehkan dalam Islam, itu termasuk sunnah ya, untuk menyambung silaturahim karena dengan prestasi itu ya hadiah. Saya pernah ditolong oleh mereka. Misalnya ada hibah. Hibah itu pemberian yang kita masih hidup namun dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian ada akikah ya, itu masuk sunnahnya sunnah. Artinya kalau diwajibkan, kalau yang nggak mampu bagaimana kan gitu ya, yang memiliki kemampuan untuk tebusan sebagai ungkapan syukur atas diberinya oleh Allah keturunan laki-laki 2 kalau perempuan 1. Kenapa? Ya kok 2? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya nanti akan diarahkan ya lebih
beban tanggung jawabnya mendidik perempuan. Kemudian ada kurban, ada wasiat. Wasiat itu diberikan setelah orangnya meninggal dunia, tapi agama juga membatasi jangan lebih dari 1/3 harta. Sehingga inilah yang harus diajarkan kepada keluarga kita. Siapa yang mengajarkan? Ya, suami mengajarkan istri, istri mengajarkan kepada anak-anak supaya tidak menjadi pemicu putusnya hubungan di antara keluarga. Ya, barangkali ini nanti akan dilanjutkan oleh Bu Wida tentang informasi-informasi penting ya, yang agar supaya kita tidak terkecoh begitu saja ketika ada tawaran-tawaran menanam modal dengan janji-janji yang kadang tidak jelas. Karena sebelum Ramadan sampai kemarin saya mendampingi 4 kasus dari perempuan yang menjadi korban investasi yang harus jual waris, di mana anggota keluarganya tidak semuanya sepakat. Ini 4 perempuan. Kok akeh ya perempuan sekarang? Karena perempuan sasaran empuk untuk iming-iming. Ya, perempuan itu kan seneng kepingin punya pegang uang lebih dari, ya kadang-kadang yang kecil-kecil yang sudah rutin tidak di ini, kemudian ingin berangan-angan yang besar. Itu banyak kan dulu pohon emas, polboy, semua sasarannya banyak perempuan. Karena perempuan kalau dirinya tidak berhasil bisa mempengaruhi suaminya. Tungkang gendam pun, ya saya salah satu korban, namun tidak berhasil. Tukang gendam pun itu lebih menarik yang di ini perempuan kalau dikasih mantra-mantra itu, ya itu karena lebih terpancing. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, nanti di closing kita padukan lagi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu ditunda dulu sampai Bu Ida selesai memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Ibu Lembaga Pemilih Amal Capri atas pemaparannya. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Suryani dari SEMSACK kepada Ibu Widya Lubis yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin atas kesempatannya kepada saya untuk mengisi materi di forum yang Masya Allah penuh berkah ini. Kemudian kepada Ibu Rukmini juga terima kasih, akhirnya bisa bertemu lagi setelah lama bertahta karena pandemi. Terus terang beliaulah yang banyak memberikan inspirasi kepada saya untuk berani bertukar ilmu, termasuk juga yang menginspirasi saya bahwa cara terbaik menguasai suatu ilmu itu adalah dengan mengajarkan. Semoga ibu-ibu nanti semakin banyak yang akan seperti itu juga. Ibu-ibu yang saya hormati, baiklah kita akan mulai materi kita. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau forum ini kadang nanti saya lupa ini seperti kuliah gitu ya. Saya sudah mulai ngajar kebetulan ya, karena kegiatan di kementerian itu tidak ada. Karena dulu saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan luar biasa ya, ibarat dunia dengan gemerlapnya buruk ini. Tapi kemudian di Kemenko PMK itu sepertinya Allah mengingatkan saya bahwa dunia itu bukan segalanya. Dan insya Allah niat saya juga melanjutkan pendidikan saya di Jakarta itu antara lain adalah satu, mencari ilmu, kemudian yang kedua juga mendekatkan dengan orang-orang yang soleh.
Oleh karena itu ibu-ibu di sini sangat beruntung sekali ya, di Malang ini suasananya mendukung, komunitasnya mendukung. Oleh karena itu semakin rajin ya Bu ya hadir di Masjid Al-Muhajir ini dan juga di majelis-majelis ilmu lainnya. Baiklah, saya akan mulai slide-nya. Terus terang, mungkin Mbak slide. Okay. Saya sudah intens lama tentang bersilaturahmi di Masjid Al-Muhajirin ini dengan Bu Titi ya. Termasuk juga materi yang akan diberikan nanti seperti apa gitu. Tentunya beberapa ilmu yang saya harap relevan dengan yang terjadi saat ini. Tadi Bu Rukmini sudah mengatakan tentang investasi. Oke, saya akan berbagi nanti ya tentang pengalaman saya. Saya juga karena dosen akuntansi ya, kemudian saya juga relatif muda ya, katanya muda itu termasuk berani ambil risiko ya. Saya sempat juga menyelami tentang produk-produk investasi ya, dari mulai investasi yang ditawarkan di bank, kemudian juga asuransi seperti apa, insya Allah nanti. Baiklah, saya ulang tentang investasi tadi ya. Jadi beberapa kali sempat uji coba tawaran-tawaran investasi ya yang terkait uang dari asuransi, kemudian juga beberapa investasi terkait saham, kemudian juga obligasi ori saya sempat juga, kemudian juga karena posisi Pak Muhajir kan sebagai rektor gitu ya, saya sempat kejar-kejar juga dengan beberapa marketing produk-produk derivatif keuangan seperti halnya emas yang forex, produk-produk turunan dan berjangka, dan kemudian juga saat itu saya masih di Malang dan tertarik juga dengan bidang kajian akuntansi syariah. Saya melihat dari sisi syariahnya itu seperti apa, dan sebenarnya banyak hal yang harus kita waspadai, banyak sekali jebakan-jebakannya, termasuk juga beberapa kasus-kasus keuangan, skandal-skandal keuangan yang terjadi. Tidak usah jauh-jauh di level dunia ya, di Malang juga pernah ada kasus yang sangat heboh. Saya juga sempat naruh dana, itu bukan dana saya ya, dana dari jurusan banyak sih itu di sana. Jadi kasus keuangan itu berevolusi sepanjang manusia itu hidup, karena memang karakteristiknya itu nempel dengan hal-hal terkait, mohon maaf ya, nafsu keduniawian, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak kan. Dan kita lupa bahwa banyak itu tidak ada artinya, bahwa yang lebih penting itu tadi berkah ya Bu ya, terus tumbuh dan berkembang itu. Baiklah, dari semula bahasan yang diberikan kepada saya tentang investasi cerdas berkembang menjadi mengelola keuangan kan. Saya coba mengumpulkan beberapa materi ataupun beberapa topik-topik tema diskusi yang saat ini berkembang ya, termasuk saya rasa yang paling relevan itu terkait dengan pengelolaan keuangan personal dan keluarga yang relevan di sini ya. Sekali lagi ya, ini kita harus menyikapinya dengan banyak kehati-hatian karena banyak informasi palsu dan menyesatkan, termasuk juga perubahan perilaku ya. Ingat sekarang ini jangankan ibu-ibu ya yang mengalami penipuan investasi ya, anak muda juga banyak sekali. Seperti kemarin yang ramai trading biru ya, suntik modal ya, itu korbannya anak-anak muda yang mereka notabene lebih mudah mengakses informasi itu ya. Next Mbak. Nah ini sebenarnya sudah viralnya sudah turun sih di tahun kemarin ini yang agak viral terkait ini psikologi
Islam, tetapi relevan. Ada beberapa kajian ayat dan hadis yang akan saya sebutkan juga. Dikatakan bahwa orang itu semuanya mempunyai pengalaman personal terhadap keuangan, gitu kan? Dan ini kemudian yang kedua, bahwa keberuntungan itu memegang peran yang penting dalam mengelola uang. Nah, terkait dengan keberuntungan, kalau saya sambungkan dengan keislaman, ya, itu terkait dengan kematangan mental maupun spiritual seseorang. Sehingga ketika seseorang itu terasah mental dan spiritualnya dengan berbagai macam ibadah, sholat, puasa, sedekah, kan? Ketika dia itu melakukan perniagaan dan kemudian rugi, dia tidak putus asa, tetapi menganggap itu sebagai bagian dari sedekah. Ada harapan bahwa usahanya yang usaha yang halal dan baik itu akan memberikan keuntungan di kemudian hari. Jadi keberuntungan itu ternyata bisa diasah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Kemudian ini juga yang penting, fokus pada diri sendiri, karena keuangan itu sifatnya personal, kan? Kalau ibu-ibu di sini berteman dengan ibu yang lain, ya, perspektif keuangannya itu belum tentu sama, pasti berbeda, ya kan? Termasuk ini jangan iri. Kalau ada temennya kok kelihatannya enak, kok kayaknya kaya ya dia itu, tasnya ganti-ganti, jilbabnya itu bermerek, gitu ya. Biasa ya Bu, namanya perempuan ya Bu ya. Apalagi saya di Jakarta Bu, kalau datang itu ke suatu acara dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu ya. Kalau di Malang enggak, gitu. Nah, itu wajar dan itu membuat kita tidak fokus pada diri kita lagi. Nah, itu kita balikkan dulu, kita fokus pada diri kita aja. Bahwa saya ya saya, kebutuhan saya berbeda dengan dia. Kalau menurut saya ini cukup, ya udah ini sudah cukup. Tuh, ya. Karena apa? Ketika kita tidak fokus pada diri kita, pada orang lain, kita jadi istilah penyakit anak sekarang overthinking dulu. Berpikir, ya banyak pikiran. Ya kan? Karena banyak pikiran, ya kan? Banyak ingin tahu atau istilahnya itu kepo. Ternyata itu bikin jiwa tak tenang. Ya kan? Itu. Ini masjid dulu baru UTN. UTN sebelumnya ya. Oh iya. Itu lebih mudah daripada menjaganya. Nah, ini beberapa kasus-kasus konglomerasi di dunia itu ternyata membuktikan bahwa mengumpulkan atau mendapatkan itu lebih mudah kok. Nanti kita bahas lagi ya. Kemudian juga ini ya, kalau memang kita invest itu harus kita alokasikan di beberapa bentuk. Ya kan? Kalau memang ada dana lebih ya ke properti atau tanah, itu karakteristiknya beda ya. Kemudian juga ke emas ya, atau kemudian ke bank, seperti itu bank banyak sekali tanda tanya nanti ya, tanda kutip bisa kita bahas lagi nanti. Tetap sabar, menabung, rendah hati dan kurangi itu, ya. Next Mbak, saya balik lagi karena ini tadi tentang mengelola keuangan. Jadi balik lagi ya, kita sebagai umat Islam, anjuran kita dalam mengelola keuangan itu apa? Ya, pastinya Al-Quran dan hadis. Ya kan? Di Al-Quran juga banyak disebutkan, antara lain di ayat terpanjang di Al-Quran terkait muamalah itu Al-Baqarah 282 ya, dikatakan di sana ada pencatatan. Nah, kalau misalnya ibu ikut aktivitas modal, setor modal, tolong diperhatikan perjanjiannya, ya, poin demi poin. Kalau perlu ibu konsultasikan dengan orang yang mengerti hukum, ya kan? Tadi guru ini udah bilang ada dewan pengawas syariah, kan? Itu perlu sekali. Bahkan kalau bisa dewan pengawas syariah itu bisa diakses masyarakat lebih umum gitu ya. Kita sebenarnya masih
biasanya malah nggak dapat apa-apa. Ya. Lebih baik itu niatnya ya, kita kan apa sih di dunia itu kan sebentar ya. Niatnya itu apa namanya lebih ke spesifik pendidikan anak atau masa tua yang terbebas dari masalah keuangan. Nah, itu harus dibentuk yang beda, tiap orang beda dan kebutuhannya. Kemudian juga di Al-Quran katakan bahwa kita juga tidak boleh boros ya, tetapi juga tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pikir. Saya yakin ibu-ibu semuanya sudah tahu di sini ya terkait hal ini. Tetapi tahu itu level pertama dalam mengamalkan ilmu ya. Bagaimana ketika ilmu itu kita sudah tahu, kita kemudian menemuinya di kehidupan nyata, itu kita bisa bersikap menyikapinya dengan bijak, kan? Termasuk juga berlebih-lebihan, terus kemudian juga tentang riba, ini juga banyak sekali. Nah, riba ini katakan bahwa sudah saat apa ya mau umum ya sekarang. Siapa yang nggak pernah menikmati jasa Gojek, Grab, Shopee? Ibu belum ya Bu? Sudah ya Bu? Nah, di sana banyak beberapa transaksi itu yang harus diwaspadai ya. Kalau misalnya ada promo, potongan, cashback, hati-hati ya kan. Karena kita istilahnya mendapatkan tambahan keuntungan yang itu sebenarnya tidak. Termasuk juga ketika kita menempatkan dana di sana dalam bentuk apa namanya pembayaran, rekening-rekening yang OVO dan seterusnya itu, hati-hati. Kalau kita mendapatkan beberapa tambahan keuntungan, hati-hati. Ya, ini namanya akhir zaman. Baiklah, next Mbak. Di hadis juga dikatakan bisa dibaca di sini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu meridhoi 3 hal bagi kalian dan muka apabila kalian melakukan 3 hal, ya. Apa saja itu? Misalnya antara lain adalah Allah ridho jika kita menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Kemudian juga berpegang teguh pada tali Allah, saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Nah, ini saya menempatkan diri saya begitu. Ya, saya tahu sekali ya dinamika di bawah itu seperti apa. Bahkan minggu kemarin saya hadir di pernikahan salah satu ketua dari pimpinan wilayah. Untuk pertama kalinya sejak pandemi bertemu dengan ibu-ibu pimpinan wilayah di sana, dan pada bertanya kepada saya, Ibu, bagaimana Bu Ida dinamika di Jakarta? Saya kaget, dinamika apa ya? Ya, karena terus terang saja saya mengikuti informasi yang berkembang di masyarakat, dan perlu saya luruskan bahwa tidak semuanya betul, tidak semuanya benar Bu. Ya, gitu. Mohon doanya kami tetap di jalur yang benar, gitu kan. Apalagi kita sebentar lagi memasuki tahun politik, hati-hati Bu ya, hati-hati sekali. Jangan sampai terulang sesuatu yang membuat nilai ibadah kita nanti sia-sia seperti kemarin. Kita saling membenci, kita saling menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, tolong bijak. Makanya saya lebih aktif di UMJ Bu, semua di Jakarta gitu, daripada ngurusi politik, dan juga mendukung tugas-tugas suami di Kemenko PMK ini ternyata lebih berat ya, karena mengurusi bidang-bidang sosial yang ternyata masalahnya juga banyak. Indonesia luas sekali Bu, ya kan. Kemudian kita juga demografis penduduk dan juga geografisnya seperti itu. Ya, tinggal kita melihatnya sebagai berkah ataukah bencana, kan. Dan terus terang Pak Muhajir ada di Jakarta itu semata-mata ya karena membawa nama besar Muhammadiyah, kan, membawa nama Islam. Oleh karena itu terima kasih, kami didoakan untuk selalu berada di jalan yang benar, dan itu tidak mudah. Oleh karena itu tolong, sekali lagi tolong,
juga harus melihat ke sejarah. Rasul dan Khulafaur Rasyidin itu kan sebenarnya adalah mereka-mereka yang memiliki kekuatan sumber daya yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan modal yang besar pada zamannya itu. Walaupun kemudian yang berkembang adalah Rasul hidup dengan sederhana, itu adalah sikap hidup, itu adalah pilihan hidup, dan kita sebagai umatnya seharusnya mengikuti hal itu. Next, Mbak. Nanti tentang investasi itu banyak sekali sebenarnya ya. Boleh nanti di sesi wawancara atau sesi mungkin bisa dicapai saya juga nanti ya. Nah sekarang ini tentang new normal sekarang ya, era perang. Sekarang ini era perang loh Bu. Perang Rusia dan Ukraina ini belum ada tanda-tanda kapan berhenti. Dan ini kita nggak boleh istilahnya melupakan ya tentang geopolitik dunia itu, hati-hati. Nah beberapa hal yang harus kita perhatikan di era saat ini adalah, nah saat ini kita istilahnya connected society, masyarakat yang terhubung ya. Karena saling terhubung, oleh karena itu masyarakat cenderung melakukan kegiatan sharing dan saving. Apa itu sharing? Menyebarkan informasi. Dapat informasi langsung sebarkan. Tolong ditahan dulu ya, jangan langsung disebarkan ya. Tapi sebenarnya level sharing ini masih relatif tidak terlalu merusak seperti halnya saving. Karena di beberapa orang informasi yang dia dapatkan itu sebelum di-sharing, di-saving, dibentuk dulu, diedit, ditambah-tambahin dengan gambar, video yang sebenarnya tidak berkaitan, tetapi karena kecanggihan teknologi yang sekarang itu kita miliki, itu bisa dijadikan satu berita yang menarik, das, so keluar. Dan hati-hati, kita banyak ditipu ya oleh kekuatan-kekuatan besar di sana itu akibat perilaku sharing dan saving ini, gitu ya. Ini ada sudah saya sebut di depan ya, robot trading, footing modal, cryptocurrency dan lain-lain ya. Terus kemudian riba tadi ya, dalam bentuk beberapa fasilitas ataupun benefit keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menaruh dana di suatu dompet e-wallet ya. Tuh, hati-hati kalau kita keuntungan diskon, bonus, saya tahu ibu senang diskon, senang cashback ya. Cashback ya. Ya, hati-hati, ini riba loh, hati-hati. Tuh, transaksinya halal, tapi ketika ibu mengambil manfaat ini, itu riba. Wah, ini peringatan bagi saya juga. Saya kadang ngambil ongkos kirim berarti riba juga. Astagfirullahaladzim, hati-hati Bu ya, karena bisa jadi kita mengambil hak dari orang dan juga semakin menyebarkan riba. Hati-hati ya Bu ya. Nih juga yang ketiga, tak silau dengan cap syariah. Burung ini berkali-kali tadi menyebutkan hati-hati Bu sekarang ini ya. Beberapa hal sudah ditempelin syariah dan kemudian nilai syariahnya benar apa tidak itu kita berdoa. Oleh karena itu hati-hati. Sebenarnya syariah itu apa sih Bu? Syariah itu kan memang ketentuan-ketentuan hukum yang dalam Islam ya, yang bermuara pada satu hal, tauhid dan keadilan. Tauhid apa? Berarti niat kita itu mengambil atau
dan ini tadi berkomunitas, ya kan? Mempunyai komunitas seperti ini. Jadi akan ada mekanisme saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita. Oleh karena itu, ibu-ibu sekali lagi saya minta meluruskan niatnya, kita hadir di majelis ini, satu untuk mendapatkan ilmu, yang kedua untuk selamat, ya kan, seperti itu. Mendapatkan keuntungan itu bonus, ya, Bu ya. Karena sepintar apapun kalkulasi yang kita buat, kalah dengan perhitungan dari Allah. Betul Ibu. Kita udah membuat, kalau seperti halnya kasusnya, maaf ya, di Sumanso seperti itu kan kalkulasi ya, dia berkalkulasi. Tapi skenario Allah tidak seperti itu gitu ya. Jadi tolong kembalikan lagi niatnya ya. Syukur-syukur nanti di sini akan ada forum yang berkelanjutan terkait dengan komunitas ekonomi syariah, karena yaitu minat masyarakat kita terhadap sesuatu yang berlogo syariah itu sangat besar, sehingga yang main di sana pun banyak. Dan apakah itu syariah atau tidak, belum tentu, saya katakan belum tentu. Tapi insya Allah kalau kita ikut berorganisasi seperti burung ini, insya Allah nanti kita bisa saling sharing ya, ini benar nggak, ini bisa diteruskan nggak. Kemudian berapa menit lagi? Masih Bu, masih sampai jam. Nah, yang terakhir ini di era perang Rusia dan Ukraina itu produktif ya, produktif dan berkomunitas. Produktif itu apa? Saya sempat melihat ya beberapa fenomena, misalnya kelangkaan minyak, kemudian juga katanya ini karena perang Rusia Ukraina ini kita akan mengalami kelangkaan gandum gitu, sehingga kita tidak bisa bikin mie, roti dan seterusnya itu gitu kan. Nah, bagaimana kita sekarang sudah mempunyai aktivitas produksi sendiri ya, yang semula kita mengandalkan pada perniagaan, bagaimana kita memulai produksi sendiri, bikin mie misalnya tidak lagi dari terigu tapi dari bahan lain ya. Kemudian ini peka terhadap perubahan dan kerja menyikapinya. Next Mbak. Enggak, sudah Mbak Ruli. Lalu ini apa yang harus dilakukan? Saya membaginya menjadi dua ini, bagi yang beruang dan yang berkesempitan. Semoga kita semua di ruangan ini beruang semua ya. Amin. Ya. Bagi yang beruang itu bagaimana? Mungkin ada yang bilang, ya Bu Ida gampang ngomong seperti itu gitu. Ya. Karena termasuk beruang gitu, karena makanan badannya besar. Ya. Terus terang saja ketika saya menikah dengan Pak Muhajir itu satu hal yang saya tanya pada diri saya, menikahnya karena apa? Karena harta. Oh, kenapa? Oh iya. Karena pangkat atau seperti itu. Kalau misalnya karena itu ya itu bisa hilang gitu ya. Masih berapa menit Mbak? Oh gitu. Setelah apa? Beliaunya ngasih hadiah sama penanya. Terus Bagi nanti yang kedua nanti masukkan nanti saya dia dapat hadiah dari pemateri. Oke. Segala yang ada. Kita Iya nanti ini kan nanti ya dari huruf ini ya. Setelah selesai dia ngasih hadiah kepada peserta. Geng. Tahajud, kemudian juga subuh itu kita balik lagi, kita fokus ke diri kita, Bu ya, memberikan hadiah dulu pada diri kita, baca Al-Fatihah, kita tepuk-tepuk diri kita gitu ya. Kemudian kita ingat bahwa momen kita tahajud subuh itu hanya ada saya dan Allah gitu kan. Karena sudah alaminya perempuan itu pikirannya banyak ya Bu ya. Bangun tidur udah kemana-mana ya Bu ya. Mikir pasar, mikir PUBG, pakai tas mana, seperti itu kan. Nah itu tuh penyakit itu mulai disingkirkan. Kita harus fokus kepada diri kita, syukuri apa yang
ada apa itu langsung share. No, jangan ya, jangan buka HP itu nanti jam 7, jam 8 sudah selesai urusan rumah gitu. Dan harus baca Bismillah, benar-benar baca ta'awudz ya Bu ya, karena di sana banyak setannya, di HP kita itu banyak setannya gitu. Ini nasihat dari diri saya sendiri. Karena banyak sekali kepalsuan yang ditiupkan di mata kita, dan kalau kita tidak memfilternya dengan baik, dan kehidupan kita akan dirampas oleh HP itu. Kemudian juga ini invest ke ekonomi sosial ya. Ini saya sempat beri modal usaha yang real. Real itu apa? Kelihatan dan apa namanya, kalau bisa orang terdekat kita, anak kita, kayak ponakan kita, kayak mau jualan apa gitu kan, dan harus jelas, gitu kan? Itu adalah termasuk kegiatan produktif ya. Termasuk ini, kalau memang punya rezeki berlebih, jangan menahan-nahan diri dari belanja. Boleh belanja itu ya. Tadi dikatakan jangan boros, tapi juga tetap belanja. Tapi niatkan, saya belanja ini untuk menyalurkan rezeki bagi saudara saya yang sedang jualan. Berarti belinya ke saudara sendiri Bu ya. Itu. Kemudian juga berbagi itu yang harus kita lakukan. Ini yang bagian saya yakin Ibu punya tips lain ya, bagaimana sih? Karena saya kasih judulnya mengelola keuangan burung ini belum investasi. Ya, jadi mengelola keuangan berarti uang yang ada itu dikelola dengan baik. Kalau investasi Ibu nanti ingin saya cerita, tadi waktu pertanyaan sampai jam 11 boleh nanti saya sedikit cerita tentang apa namanya itu unit link, asuransi. Kemudian kalau produk-produk bank itu seperti apa, mau main saham, mau main reksadana, atau yang apa produk-produk yang lebih canggih itu ya, itu bisa. Tapi saya sendiri nggak berani ya. Terus ini bagi yang berkesempitan, sekarang mengelola keuangan bagi yang berkesempitan itu apa yang harus dilakukan? Satu, percaya Allah itu maha kaya Bu ya, berdoa, mohon agar masalah ekonomi yang kita hadapi itu bisa diatasi. Semua orang pasti mengalami masalah ekonomi, hanya ekonomi yang seperti apa gitu ya. Ibu juga tidak tahu kan, saya juga ada masalah juga gitu kan. Semuanya salam sinalam Bu ya. Kemudian yang kedua, jalin silaturahmi gitu kan. Jalin silaturahmi. Silaturahmi itu betul-betul membuka rezeki, memanjangkan umur, mendapat ilmu, gitu kan. Luar biasa, gitu kan. Nah, termasuk Islam itu adalah gerakan. Kalau nggak bergerak itu donasi itu bisa lama-lama mati. Tuh ya. Kemudian ini selalu baik sangka kepada sesama ya. Ini selalu saya ulang-ulang, sebentar lagi pemilu, hati-hati Bu ya, hati-hati. Saya selaku perwakilan, saya sungkan burung ini bilang saya perwakilan pemerintah, karena saya kesini di rumah saya sendiri pakai uang saya sendiri gitu ya. Bahkan tadi di sini diantar mobil pinjaman dari umum gitu kan, malu kalau wakil pemerintah gitu. Sekali lagi hati-hati. Namanya politik itu kepentingan, jangan sampai kita jadi korban Bu. Tolong ya. Tadi kan investasi ataupun apapun temenan syariah laris manis ya. Termasuk nanti kita pemilu politik tempelin dengan keislaman, aku nggak tahu kelakuannya di Jakarta itu seperti apa gitu kan. Ataupun sudah tahu tapi kan sudah dibangkitkan, mohon maaf apa namanya itu bagian konteks otak di sini, sehingga ketika dikasih informasi yang sebenarnya benar itu tidak bisa masuk kan, dengan apa namanya dikasih informasi seolah-olah ini sesuatu yang membahayakan, menakutkan, mengancam hidup kita. Manusia kalau ditekan rasa takutnya Bu ya kan, ketakutan, diancam ataupun diberi gambaran mengerikan tentang kehidupannya, biasanya area otak korteks yang di belakang sini namanya otak reptil itu aktif. Dan kalau otak reptilnya aktif itu dikasih informasi apapun itu nggak masuk.
membuat kita lebih fokus dalam sholat, silahkan di-share gitu ya. Tapi kalau sudah informasi yang menakutkan itu tolong ditahan dulu sebelum di grup dibagikan. Cek grup lagi. politik. Itu. Cek sekali lagi. Fokus pada lingkaran kecil di sekitar kita, diri kita, anak kita, keluarga kita, komunitas kita. Jangan sampai kita hanya menjadi korban, kita hanya menjadi alat. Begitu tujuan mereka tercapai, apakah mereka menengok ke kita? Enggak kan? Jadi hati-hati, kita harus cerdas. Ada satu slide sebenarnya, tetapi tadi Bu Rukmini mau mendampingi saya sedikit tentang investasi tadi ya Bu ya. Investasi yang cerdas itu seperti apa? Sebenarnya ini akan relevan kalau ada investor langsung ke sini Bu. Tetapi saya akan sedikit berbagi ya tentang beberapa investasi yang saya lakukan. Saya melakukan beberapa investasi Bu, tapi ternyata Pak Majid memberikan saya beberapa modal untuk investasi seperti itu kan. Tapi nggak tahu kok kayaknya yang infak Muhammadiyah Pak Majid terus ya. Itu jadi balik lagi kita sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh berinvestasi. Investasi itu seolah kita nggak percaya masa depan kan. Kita itu kalau investasi itu kan asumsinya kita akan hidup 100 tahun kan. Karena kita hidup masih lama, bagaimana kita bisa membuat uang kita beranak pinak, ya kan? Sehingga kita semakin kaya, serakah. Dalam Islam sebenarnya nggak boleh. Jadi bagaimana kita itu kalau memang investasi itu ya kita niatnya itu lillahi ta'ala. Niatnya adalah untuk fastabiqul khairat gitu kan. Bagaimana kita berinvestasi itu memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuat sekolah-sekolah Islam kita itu maju. Itu menurut saya yang paling penting. Nah, karena kalau itu tadi bicara investasi yang uang itu yang sekuler itu nggak ada habisnya Bu. Mending yang real aja gitu. Seperti bumi itu kan investasinya kos-kosan kan. Ini akan ngisi lagi atau langsung pertanyaan? Kita tanya jawab aja nanti di akhir closing sedikit kalau ada waktu, kalau tidak hanya mengkaitkan Depannya itu ada produk-produk UMKM menggandeng ibu-ibu yang lainnya di sini itu jual Jualan. makanan, minuman, nah sehingga lebih produktif lagi, lebih berkah. Tuh, jadi balik lagi investasi itu adalah sebenarnya yaitu kemudian asuransi Bu, asuransi bagaimana? Asuransi juga sama, itu kan seolah-olah kita itu nggak percaya sama takdirnya Allah ya kan. Pada umumnya seperti itu, gitu kan. Oleh karena itu, Bu Ina memang nggak ada yang asuransi. Saya ada asuransi. Tetangga saya kebetulan itu rajin banget ke masjid kami, gitu kan. Terus dia belum dapat kerja, gitu kan. Terus dia jadi agen asuransi ada target. Jadi Pak Majid bilang udah beli aja, niatnya nolong. Tapi nggak tahu ini balik apa enggak. Termasuk Ya. asuransi yang Nah, kayak itu asuransi yang mana yang dibolehkan. Ya. Jadi terus saya balik lagi Mas, memang niat kita dulu kan memang tolong. Saya hubungi agennya di sini, saya tanya Mas ini nasibnya asuransi anak saya gimana? Karena asuransi pendidikan. Nanti anak saya kebetulan pas 2 SMA, kelas 3 dia lulus, nanti Bu itu bisa keluar. Gitu. Terus kemudian ada nggak Bu yang lain? Ada yang saya cicil tiap tahun itu. Kemarin itu gonjang ganjing masalah asuransi itu, kemudian juga Bumi Putra. banyak hal itu ya. Saya sebenarnya nggak boleh ngomong kayak gini ya. Akhirnya saya henti, saya nggak bayar mailingnya, terus terang aja. Karena kayaknya nggak balik. Jadi asuransinya sekarang pakai asuransi saja Bu. Asuransinya itu sekarang itu banyak masuk ke saudara-saudara kita aja Bu. Lihat deh
karena saya masih return itu masih mata jangan ditiru ya, lebih gede yang itu Bu, ternyata yang saya langsung aja ke manajer investasi itu dulu belum ada gonjang ganjing ya, sekarang apalagi ada gonjang ganjing itu saya nggak tahu lagi. Jadi menurut saya asuransi kesehatan benar, kecuali asuransi kesehatan itu butuh, kemungkinan selalu kita butuh, karena istilahnya kalau kita niatnya itu bukannya untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk gotong royong ya, iuran ya, untuk apa namanya menolong saudara kita yang sakit, dan kita berharap kita nggak sakit, itu yang terjadi. Insya Allah seperti itu berkah menjadi hidupnya ya kalau kesehatan. Jadi kita nggak mengharapkan imbal balik uang, nggak uang terus. Kita kan juga nggak tahu nanti kita sakit itu kita sehat terus apakah sakit. Kalau sakitnya butuh biaya banyak apa enggak, kan? Terus kemudian mungkin ada yang tanya, itu asuransi kesehatan BPJS. Saya sulit ini ngomongnya karena utangnya BPJS ke Muhammadiyah banyak sekali ya. Kenapa nggak invest di Muhammadiyah saja, ya kan? Sehingga kita memakmurkan organisasi kita, sehingga ketika ada kesulitan akan ada pertolongan dari saudara-saudara kita itu. Terus kemudian tadi apa ya, asuransi, produk-produk perbankan, Produknya. tapi juga dia jual asuransi ke nasabahnya ya, dia kerjasama juga sama apa namanya perusahaan asuransi itu sama aja. Saham syariah ya, mungkin yang bisa saya rekomendasikan saham syariah itu ya dia jadi kalau kita saham itu istilahnya kita sama dengan suntik modal itu, cuma lebih resmi gitu kan. Kalau kita beli saham kita akan mendapatkan dua keuntungan. Satu, keuntungan dari selisih harga kalau kita jual. Misalnya kita beli itu satu lembarnya 10.000, kemudian kita pegang 10 tahun harganya menjadi 150.000, kita jual ada selisih. Itu untung atau rugi belum dikalkulasi dengan nilai inflasi dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu perusahaan yang kita beli sahamnya itu memang melakukan perdagangan ataupun promosi barang dan jasa yang halal, maka itu boleh. Yang nggak boleh itu kan ketika dia menjual rokok, kemudian perbankan seperti itu. Itu kan yang begitu ya, belum ya. Kemudian apalagi investasi ya, yang apa namanya ya itu ya. Jadi menurut saya investasi yang cerdas itu ya investasi ke sosial kita, ke diri kita, termasuk juga diri kita untuk menjaga kesehatan fisik mental kita ya. Ikut pengajian ini juga investasi ya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan teman, mendapat ilmu baru, mendapat wawasan baru, kenalan. Bisa apa namanya semakin bersyukur kepada Allah dan saling mengingatkan. Karena kita manusia itu karakternya pelupa, sehingga harus Waktunya. saling mengingatkan. Jadi tanya jawab dengan majelis ini kita bisa saling mengingatkan bahwa tugas kita di dunia ini adalah jawab nih. hanyalah beribadah kepada Allah semata. Gitu ya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah ataupun kurang berkenan. Kebenaran hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dan saat ini kami buka sesi tanya jawab kepada kedua materi kita hari ini. Kami persilakan. Silakan. Baik. Saya semprot ya, aman nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mau saya tanyakan pada Ibu Bu Ida. masalah investasi.
Mbak Aas. Ada KPU Mbak Aas. Kok mau langsung menjawab atau Lah, 3 pertanyaan aja dulu sekalian. Iya. Ibu KPU hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau bertanya ke Bu Dora. Kaitannya dengan itu tadi saya jelaskan bahwa mengumpulkan harta itu gampang. Yang kedua, menjaganya itu sulit. Ya Bu ya. Nah, itu namanya juga manusia, kaum hawa itu langsung membelinya banyak Bu ya. Tapi kemampuannya terbatas. Ya, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan saya yang dua ini mohon dijelaskan. Nanti yang kedua nanti saya tanya ke Bu Rumi. Kaitannya dengan apa bedanya sedekah sama infak. Mohon dijelaskan biar sering terjadi. Oh itu namanya infak kan sama dengan sedekah. Ya Bu ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum Jelas tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. satu pertanyaan lagi silakan. Ada dari siapa? Ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang bertanya itu satu. Enggak apa-apa Bu, nggih, nggih. Mbak Nisa, ada Ibu satu. Saya tadi bawa nanti. Saya cuma bawa 3 enggak apa tambahin lagi nanti. Enggak apa-apa. Tambahin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi BSI ya. Merger. Saya? Oke. Baiklah, Saya belakangan jawab nanti pertanyaan sekalian. Investasi versus tabungan itu apa? Jadi kalau tabungan kan kita nyimpan uang di bank, ya kan? Kemudian kita dapat ya kan, dapat bunga ya, dapat bunga. Tapi bunganya juga sebenarnya nggak tinggi. Ketika bunganya itu kita kalkulasikan dengan inflasi itu lebih rendah dari inflasi. Sebenarnya selisih dari bunganya itu juga sudah kemakan inflasi begitu. Kalau investasi itu memang semata-mata kita naruh uang itu ingin mendapatkan imbal balik yang lebih tinggi daripada terhadap tabungan. Nah, tabungan risikonya nggak banyak, ya kan? Risikonya kecil sekali. Investasi Kayaknya bisa dikatakan di saya itu ada ya. Di PPT kemudian saya jual beli saham sebentar. itu apakah judi? Iya Bu, beberapa orang mengatakan iya itu memang judi. Terus yang nggak judi itu yang mana Bu? Yang nggak judi itu ketika suatu perusahaan Akad. keluar saham, tapi kemudian mohon maaf ya pemiliknya itu ada anaknya ibunya. Akad-akad yang menyebabkan haram dan tidaknya itu pada akad. Mau investasi, mau asuransi, mau apa gitu pada akad. Tetapi karena dia ingin mengembangkan
usahanya, kemudian dia IPO itu go public ya, maka dia harus memenuhi kaidah-kaidah dari pasar modal. Nah, saham itu tidak akan bernilai judi ketika memang kita, mohon maaf, ketika kita beli itu tidak untuk kita jual belikan dalam jangka waktu pendek. Kita beli itu bukan hanya untuk mendapatkan selisih harga jual dan harga beli, tapi kita bisa mengharapkan dapat keuntungan. Karena ketika kita membeli saham dari perusahaan itu dan perusahaan itu untung, kita mendapat keuntungan bagian keuntungannya dividen itu. Seperti itu. Jadi itu bisa berunsur judi kalau memang semata-mata itu kita main di sana untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli itu. Unsur judinya seperti itu karena ada kalkulasi untung rugi dan tebak-tebakannya. Ruginya di sana. Kemudian mengumpulkan harta itu gampang, menjaganya itu sulit. Itu harus percaya ini ya. Ada namanya law of attraction gitu ya. Bagaimana ketika kita itu percaya itu akan terjadi. Ini yang bilang bukan saya, ini yang bilang Morgan tadi. Itu ya. Jadi percaya, biar percaya apa yang kita lakukan. Minta sama Allah. Percaya Allah itu maha kaya. Itu ya. Saya percaya karena saya juga dulu juga bukan orang beruang juga sama ya. Saya minta sama Allah memang dan alhamdulillah. Terus kemudian minta terus sama Allah. Itu aja kayaknya. Bank syariah apakah di manajer ya sekarang sudah di manajer jadi BSI itu ya Bu ya. Dan bunganya memang lebih tinggi, namanya sesuatu yang baru. Kita ya memang harus menyesuaikan diri ketika ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapan kita. Ya kita sabar. Tapi istilahnya ini ada sesuatu hal yang baru yang harus kita mulai. Terima kasih dan semoga berkenan. Terima kasih Ibunya, silakan Bu. Iya. Ibu-ibu sekalian, untuk menentukan ya kaitannya dengan apa ini riba atau tidak, sebenarnya kuncinya ada pada akad. Nanti ini perlu belajar. Ya, Dewan Syariah itu tidak hanya diangkat sendiri, tapi sudah memegang piagam bahwa dia telah terlatih dari Majelis Ulama. Jadi enggak hanya sekedar oh ini Pak ini bisa syariah, enggak begitu. Jadi legal formalnya ada. Ya. Nah, untuk itulah maka akad itu yang menentukan halal dan tidaknya, baik itu asuransi, investasi, itu kuncinya di akad. Nah, ketika macam-macam banyak asuransinya, namun yang tidak ada perselisihan adalah di kesehatan. Masalah kesehatan karena ta'awun, menolong orang lain. Ya, nanti ini kan berkembang dari sekarang ya BPJS dan ada yang miskin kartu sehat dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya, karena kan sekarang sistemnya satu keluarga harus terdaftar, padahal tidak semuanya memiliki. Kalau misalnya ngambil yang 75 ya, 35 katakan, itu berarti kalau ada 5 berarti kan harus membayar setiap bulan sekian. Nah, ini yang kita perjuangkan, yang diolah lagi ya Bu ya, insya Allah kita memberikan masukan-masukan. Namun itu cukup membantu sebenarnya. Nah, berangkatnya bagaimana? Berangkatnya untuk menolong yang lain. Saya juga walaupun istri pegawai negeri yang punya dulu Askes, sekarang kan dipindah ke BPJS. Saya juga ikut di kesehatan ada di rumah sakit untuk untuk kepentingan mubalik yang ini. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, saya jangan sampai sakit supaya dana saya bisa digunakan oleh teman-teman yang lain. Mintanya seperti itu. Nah, akadnya harus jelas. Nolong. Nanti Allah akan memberikan mengganti pada yang lain. Milih mana? Milih sakit apa milih mengeluarkan dana? Itu jadi istilahnya manfaatnya pada yang lain juga banyak. Dan di sini terbantukan
untuk operasi yang berat-berat itu memang yang tidak bisa disandang oleh 1-2 orang. Soalnya kalau disuruh urun, ayo Bu, ini sehatan untuk membantu dia, enggak semuanya gampang orang diajak seperti itu. Tidak segampang untuk ketika diajak sumbangan membangun masjid. Masalah pendidikan, masalah diajak untuk urun kesehatan, itu tidak mudah karena kami praktek langsung Bu di lapangan. Kita memintakan ini mau operasi berat yang membutuhkan dana, itu enggak semuanya peduli. Maka itu salah satu upaya barangkali ya Bu ya, dengan namun niat kita juga harus benar. Akad juga harus benar. Diikut asuransi ya, asuransi yang macam-macam. Yang syariah itu yang seperti apa? Namun kalau asuransi jiwa nampaknya masih tidak mendapatkan kesepakatan dari putusan itu. Karena sekarang ada takaful ya, asuransi syariah itu yang seperti apa. Nah, itu juga Ibu juga harus tahu kalau mau melibatkan diri di situ, tujuannya menabung gitu aja. Ya, tujuannya untuk menabung, namun juga harus pilih-pilih yang benar, yang mengarah, tanya sama orang yang mengerti kalau Ibu tidak mengerti, supaya tidak menjadi korban yang sekian-sekian ya. Jadi akad itu yang menentukan. Saya mungkin sudah pernah sering memberikan contoh. Ibu mau beli beras ya. Jadi akadnya apa? Akadnya jual beli. Ketika Ibu enggak bawa dana, kemudian bilang utang disik, maka mengembalikannya beras. Akadnya soalnya utang. Makanya ada akad tabarru, ada akad tijarah. Ini harus dikuasai memang. Kita salah satunya, kenapa? Kita nggak bisa lepas dari yang namanya pasar. Ya. Dan apalagi sekarang model-model online ya. Jadi nggak boleh barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Padahal kita nggak tahu ternyata salah. Nah, kalau mau online, tolong kalau tidak pas sesuai bisa dikembalikan. Harusnya begitu kan. Namun kata-kata itu kayaknya kalau sudah barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Nah, inilah yang akadnya yang tidak benar seperti itu. Ya, itu. Kemudian pertanyaan Ibu terkait dengan tadi sudah saya paparkan insyaallah dengan skema Mbak Nisa yang infak ya. Jadi anfaqah ya, infak itu dari kata anfaqah, aktivitasnya Ibu mendistribusikan. Aktivitas kita mengeluarkan harta itu namanya infak. Maka dibagi ada wajib, ada sunnah. Jadi Ibu bayar listrik itu infak. Untuk apa? Nafkah keluarga. Itu masuk di nafkah. Makanya kalau saya nerima titipan, infak zakat mal, infak sedekah, infak untuk apa misalnya, itu ada infaknya. Karena infak itu aktivitas kita mengeluarkan. Ini yang saya kadang tanya, ini infak apa sedekah? Kadang sudah umum ya Bu ya. Apa sih Mas bedanya infak dan sedekah ketika nulis itu loh ya. Jadi jadi apa? Oh, infak untuk apa? Ya, berarti ini infak untuk fidyah. Berarti ini wajib. Wajib. Sasaran yang harus saya berikan itu benar. Siapa sasarannya? Orang miskin yang puasa. Enggak sembarangan diberikan. Pak Becak, lihat Pak Becaknya puasa apa, sholat apa tidak. Nah, ini amil harus tahu. Maka akad itu menjadi penting ya Bu ya. Kalau sedekah itu sebenarnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Karena saya tidak memiliki untuk mengeluarkan zakat, maka sedekah yang memang saya punya sekian. Jadi sedekah itu harta yang harus kita keluarkan. Harta kita. Kalau zakat kafarat fidyah itu hartanya orang yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita enggak mengeluarkan itu disebut bakhil. Kalau sedekah itu harta kita. Kita kemudian kita rela. Nah, ini yang mindset kita harus kita rubah Ibu. Bahwa zakat itu hartanya orang yang dititipkan oleh Allah pada diri kita. Nah, enggak diberikan. Nek enggak diberikan, nanti akan disetrikakan gitu kan di surat At-Taubah.
Ya, itu bedanya. Tapi kalau sedekah, harta kita, kekayaan kita yang kita relakan untuk orang lain. Untuk ibu kita yang nggak mampu, untuk saudara kita, itu namanya sedekah. Itu ke situ ya Bu ya. Kemudian berkait dengan apa? Ada pertanyaan tadi yang nomor 2. Oh ya sudah ya tadi ya, sudah infak dan sedekah. Dan beberapa hal ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak mengerti, kadang-kadang di pengajian sudah diterangkan. Oh kemarin nggak masuk atau lagi ngobrol, lupa. Ya Bu ya, nanya lagi. Makanya perlu berhati-hati itu seperti itu. Insya Allah Bu Wida dulu, ya ini nggak langsung ke S3 jadi dosen. Kalau pagi itu ngaji di masjid tempat saya hari Jumat. Siang saya bareng, soalnya saya nggak punya kaki, bareng ke kampus untuk membina ibu-ibu dosen dan karyawan yang tidak Jumatan. Siang ikut lagi kadang ya Bu ke Jalan Gajayana. Ya apa, di saat suami sibuk bagaimana memanfaatkan waktu yang luang itu untuk mencari ilmu. Namun sekarang saya jarang sekali WA karena tahu kesibukan beliaunya itu kayak apa. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah berada di pusat, ya nek nggak penting saya nggak WA. Menjaga ini, kalau dulu sering ya Bu ya, sering. Sekarang justru menjauh dalam artian supaya tidak menjadi istilahnya beban. Banyak ada dirjen pendidikan dasar itu teman dekat, teman main. Pokoknya saya tidak mengganggu, namun tolong kalau ada hal-hal penting saya dikabari, gitu aja. Karena begitu sibuknya nanti bingung, enggak dijawab nanti dikira kok was gak eling aku. Prasangkanya jadinya kita doakan saja ya. Jadi alhamdulillah banyak teman-teman yang kebetulan berada di ibu kota yang tidak seramah ibu kita ya. Ibu kota itu tidak seramah, tidak cantik ibu kita. Jadi kayaknya memang serem melihatnya. Ya, kita doakan aja. Begitu, Mbak Nisa. Ya. Ya, tuhur. Mungkin singkat saja closing statement dari Bu Widya dan juga Bu Rukmini terkait dengan tema hari ini, dan mohon maaf jika tadi ada pertanyaan yang mungkin terlewat terjawab ataupun ada pertanyaan lain, semoga kita diulang lagi di karya-karya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ada semua. Saya pamit langsung gitu. Jam berapa? Saya pesawat nanti jam 5 hingga 11. Bapak saya kan sudah ada ajudan, jadi kalau ada apa-apa dengan Mas nanti bisa jawab ya. Iya. Ibu-ibu semuanya ada kunci di lingkungan